Baik pemirsa, Anda sudah melihat cuplikan tadi bagaimana rapat yang berlangsung Komisi 3 dengan PPATK untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi. Karena kalau kita lihat memang hujan interupsi, banyak sekali pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh anggota dari Komisi 3. Sudah terhubung kita dengan para narasumber secara daring. Ada Bang Ahmad Syahroni dari Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Roni. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, sebelum nanti Bang Syahroni juga akan menjelaskan lebih detail lagi kepada kita sebenarnya apa yang tadi yang dibahas. Kemudian, nah ini kita juga sudah terhubung dengan Ibu Yenti Kanarsi selaku pengamat hukum pidana yang juga terfokus kepada ahli tindak pidana pencucian uang. Selamat malam Bu Yenti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni, Mbak. Ya, baik. Langsung saja mungkin Bang Syahroni bisa menjelaskan kepada kita. Kami hanya bisa mendapatkan tadi cuplikan-cuplikannya. Tapi mungkin bisa dijelaskan apa tadi isi yang dibahas dan apa hasil dari pertemuan dengan PPATK, Bang Syahroni. Terima kasih, selamat malam. Tadi kami rapat kerja dengan PPATK dan terkait dengan isu yang cukup luar biasa ya, membuat gaduh Republik ini. Banyak pertanyaan dari teman-teman yang sebenarnya kami sendiri sebagai mitra kerjanya belum mendapatkan informasi terkait dengan nilai fantastis yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD sebagai Ketua Komite Nasional TPPU. Nah, nanti tanggal 29 Maret yang Pak Ivan tadi menyampaikan bahwa data laporan detail terkait dengan 349 triliun itu sudah diserahkan oleh Ketua Komite. Nah, kebetulan Pak Ivan juga sebagai sekretaris yang bersangkutan melaporkan itu. Dan teman-teman banyak pertanyaan, apakah ada aturan bila mana PPATK melaporkan itu kepada Ketua Tim Nasional? Apakah boleh dipublikasi atau tidak boleh? Nah, tadi ada teman-teman menanyakan tentang pasal-pasal aturan yang berlaku untuk disampaikan isu terkait 349T tersebut disampaikan ke publik atau tidak. Tapi prinsipnya adalah kita bertanya tentang isu hal terkait 349 ini sampai di mana. Apa yang menjadi contoh dalam pergerakan uang yang disampaikan oleh Pak Ivan adalah ada dua lembaga, yaitu Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Nah, menyikapi dua lembaga ini, memang ini kan pokok substansi dari penerimaan negara. Maka itu tadi kita selesai untuk melanjutkan rapat pada tanggal 29 Maret nanti bersama dengan Ketua Komite Nasional dan berikut kebetulan Bu Menteri Keuangan juga sebagai anggota Komite Nasional TPPU. Kita berharap tiga-tiganya hadir untuk menjernihkan atas isu dengan kegaduhan yang ada. Demikian. Baik Bu Yenti, banyak sekali anggota dari Komisi 3 tadi memang mempertanyakan, Bang Syahroni juga sudah menjelaskan tadi, boleh tidak sebenarnya ada tidak aturan bahwa hal-hal seperti ini kemudian dibuka sehingga publik menjadi tahu dan bahkan yang kita tahu sekarang menyebabkan kegaduhan. Itu menurut pendapat dari anggota Komisi 3. Silakan Bu Yenti. Ya, berdasarkan peraturan yang memang sebetulnya kalau ada LHA itu belum boleh disampaikan. Kenapa? Karena LHA itu harusnya disampaikan kepada penyidik. Ya, kenapa? Karena memang misalnya ada transaksi yang mencurigakan yang disampaikan atau transaksi berapapun, 500 juta ke atas atau berapapun kalau mencurigakan itu dimasukkan ke LHA, disampaikan kepada penyidik. Nah, ini dari LHA-nya PPATK itu belum diamankan ya, artinya belum ada upaya paksa untuk misalnya ini betul-betul dari hasil kejahatan untuk agar diblokir atau apa itu belum, karena baru paling-paling ke PPATK itu adalah penundaan transaksi ya, itu saja. Dan itu hanya diketahui, itu juga sebenarnya nggak diketahui ya kalau kebetulan kecuali kalau yang bersangkutan yang punya rekening itu datang ke bank mau transaksi, oh ternyata lagi ditunda gitu ya. Kalau itu disampaikan sebelum ada upaya paksa dan kebetulan memang
ada dana hasil kejahatan yang namanya dugaan TPPU, itu bisa berbahaya, bisa kemudian uangnya itu hilang. Itu makanya ada ancaman 4 tahun kalau disampaikan gitu. Baik. Tapi yang terjadi sekarang kan sejak awal selalu kan disampaikan oleh para apa ya, ya para pejabat-pejabat ini kan menyampaikan kalau kita dan media itu ya, terutama saya ya, dan media dan juga masyarakat itu kan taunya dari media karena yang pejabat-pejabat itu menyampaikan gitu ya. Tadi saya dengar juga tadi sore saya mendengarkan bahwa PPATK mengatakan literasinya, nggak tahu literasi siapa yang lemah, kemudian masyarakat salah menerjemahkan. Kalau menurut saya bukan salah menerjemahkan, karena memang kenyataannya tanggal 7 Maret itu disebutkan ada blokir berkaitan dengan LHKPN kan waktu itu. Kemudian 8 Maret itu PPATK menyampaikan ada 300 triliun transaksi mencurigakan yang 480 pegawai Kementerian Keuangan kemungkinan terlibat, termasuk nomine-nomine. Bahkan disebutkan seperti itu oleh PPATK. Masa masyarakat merespon karena masyarakat dan media itu kan fungsinya kontrol. Itu dibilang bahwa kita salah menerjemahkan. Memang begitu kok yang disampaikan. Nah, sekarang permasalahannya tiba-tiba sempat juga disampaikan antara Pak Mahfud, Menkyu maupun PPATK bahwa 489 kemarin dikatakan bahwa itu tidak ada korupsinya, dari mana tahunya gitu kan. Belum. Kan baru ada transaksi mencurigakan yang namanya TPPU yang harus disampaikan kepada penyidik, yang didalami kemudian diambil kesimpulan dalam penyidikan itu. Ini kejahatan asalnya apa? Apakah korupsi? Apakah memang pajak atau bea dan cukai atau kejahatan lain? Ini kan jadi aneh gitu ya. Artinya jadi dikatakan bahwa jadi meliar dan sebagainya. Sebetulnya tolong jangan disalahkan masyarakatnya. Yang memberikan info itu adalah para pejabatnya. Jadi kita masyarakat dengan medianya, fungsi kontrolnya berdasarkan undang-undang pers kan gitu ya. Itu hanya merespon apa yang disampaikan oleh pejabat, dan kemudian tadi DPR memanggil kan gitu ya. Nah, jadi memang sebetulnya kalau belum ada pengamanan terhadap harta-harta yang diduga berasal dari kejahatan yang namanya TPPU, yang ditengarai ada TPP itu karena ada transaksinya, transaksi yang tidak sesuai dengan profil orang yang melakukan transaksi, inilah yang namanya dugaan TPPU, yang TPPU tidak mungkin berdiri sendiri, harus ada. Ini transaksi yang mencurigakan ini dari hasil kejahatan apa? Siapa yang melakukan? Pejabat mana gitu kan? Nah, tiba-tiba diarahkan bahwa ini adalah semua berkaitan dengan pajak dan kepabeanan kemarin kan gitu. Kok bisa gitu ya? Sehingga diserahkannya bukan ke menteri juga, harusnya ke penyidiknya. Jadi nggak benar juga kok menteri mengatakan mana siapa orangnya. Ya itu kan juga menterinya minta begitu. Padahal undang-undang nggak boleh gitu disampaikan, apalagi di depan umum. Angkanya berapa? Saya kira Mas Syahroni sangat tahu, karena kan undang-undang kan keluarnya di DPR kan gitu ya. Memang tidak boleh disampaikan gitu. Dan sekarang sudah terlanjur harus ditindaklanjuti. Karena masyarakat tetap tetap penasaran kalau tiba-tiba tidak ada korupsinya. Itu semua adalah hanya sedikit lah. Waktu itu 480 orang yang terlibat dari 300 triliun itu yang disampaikan PPATK tanggal 8 Maret di media, itu apa? Apakah betul jadi begini gitu ya? Bahkan disebutkan oleh Menteri Keuangan kemarin bahwa ini adalah transaksi ekonomi. Maksudnya apa ya? Ataukah entity tertentu? Entity tertentu itu kan juga ada oknumnya, ada tidak pejabatnya. Kalau memang ada perpajakan dan penyelundupan lah gitu ya, bea cukai, biar masyarakat tahu itu adalah penyelundupan, ya penyelundupan fisik atau penyelundupan administrasi. Kalau itu ada penyelundupan, apakah penyelundupan yang dimaksudkan diberikan ke tindak pidana asal pajak dan bea cukai itu kalau ada kejahatan pajak yang sebetulnya tidak melibatkan pejabatnya, atau ada bea cukai justru pejabatnya, penyidiknya yang menangkap. Nah, permasalahannya kalau penegak hukum ini terlibat, ya KPK sama kan di dalam undang-undang KPK. Pasal 6-nya yang undang-undang lama, saya lupa yang baru, itu disebutkan siapa sih yang disidik, termasuk kalau penegak hukum melakukan korupsi maka diambil KPK 1 miliar ke atas kan gitu. Jadi kalau sampai ada pejabatnya kemudian menerima suap atau gratifikasi, itu yang awalnya di LHKPN itu tiba-tiba menurut saya ya, tiba-tiba dibelokkan.
seperti pengalihan isu Baik, aja bahwa ini adanya kejahatan pajak dan penyelundupan atau bea cukai. baik Bu Yenti. Penyelundupan bea dan cukai itu penyelundupan dan Ya. pemalsuan cukai misalnya begitu. Ya, baik kita Itu. tahan Terima sampai di situ kasih. dulu Bu Yenti. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Bang Syaroni juga nanti masih kita akan dengarkan bagaimana pandangannya. Kami akan jeda sejenak, kami akan segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Syaroni, tadi kan memang banyak sekali yang memberikan interupsi selama rapat berlangsung. Banyak juga kemudian yang memberikan kritik kenapa PPATK ini malah pertama langkahnya adalah memberikan data tersebut, melaporkan data tersebut kepada Menko Polhukam terlebih dahulu. Dan bahkan banyak yang mempertanyakan sebenarnya motifnya apa? Apakah ingin menyudutkan orang, memfitnah? Itu yang sempat banyak sekali berseliweran motif-motif seperti itu ataupun juga pernyataan-pernyataan seperti itu dalam rapat tadi. Bang Syaroni. Agak janggal karena teman-teman maksudnya adalah bertanya apakah ada motif politik ataukah ada motif terkait dengan disampaikan ke publik. Makanya teman-teman bertanya tuh kepada Pak Ivan, adakah pasal atau aturan sesuai undang-undang yang memang untuk disampaikan ke publik secara langsung ataukah melalui mekanisme melaporkan kepada pimpinan tertinggi yaitu Bapak Presiden. Tapi ini semua kita pada tanggal 29 Maret nanti kalau belum menemukan titik temu yang sangat clear, maka kita akan buat pansus untuk lebih detail agar publik tidak dibohongi dengan isu-isu yang ada belakangan ini. Dan kita berharap semua para pihak, yaitu baik dari Bu Menteri Keuangan, Pak Menko, dengan PPATK, bekerja sama untuk menyikapi apa yang menjadi isu untuk 349 triliun ini. Kalau ada yang dikatakan terkait dengan korupsinya misalnya, ini kan mestinya tidak perlu diumbar-umbar terlebih dahulu. Misalnya pelaporan terkait dengan PPATK dengan Menteri Keuangan. Itu kan harus disikapi oleh Bu Menteri Keuangan. Diperiksa terdahulu bagaimana langkah selanjutnya bila mana hasil analisis dari PPATK sudah terlihat, maka didalamin oleh Bu Menteri Keuangan. Kalau memang itu menyangkut daripada realita ada korupsi di dalamnya, kan penegak hukum yaitu KPK, Kejaksaan dengan Kepolisian itu bisa menindaklanjutinya. Jadi jangan akhirnya informasi yang kiranya belum diselesaikan secara garis besar, maka jangan dilemparkan ke publik. Nah, mungkin ini maksudnya ada maksud baik untuk supaya masyarakat pada umumnya mengawasi apa yang menjadi informasi yang beredar belakangan ini. Demikian. Apa kekhawatiran dari Komisi 3 juga, Bang, dampaknya terhadap masyarakat, dampaknya terhadap ekonomi di negara kita juga dengan adanya buka-bukaan soal ini dilempar langsung ke publik, adakah pengaruhnya? Termasuk juga soal trust publik ataupun kepercayaan publik mengenai hal ini. Pengaruhnya luar biasa loh. Kalau ini benar ada TPPU yang faktanya ada, itu kita memberikan apresiasi. Tapi kalau terus menerus akhirnya pembuktiannya belum menemukan ujungnya, ini kan pembohongan publik yang kita tidak harapkan, bahwa jangan sampai asas praduga tak bersalah ini mengimbas kemana-mana. Ini kan jadi berimbas kemana-mana nih, dari akhirnya perkelahian anak muda, bapaknya memiliki harta fantastis, keluarlah angka 300 triliun, dan akhirnya merebak kemana-mana, akhirnya berimbas kemana-mana. Dan kita berharap pada tanggal 29 Maret keterbukaan tentang informasi masalah 349 triliun ini terungkap dengan jelas apa yang terjadi atas informasi itu, supaya publik itu percaya dengan kita. Kalau enggak, nanti yang segini aja tidak bisa mempertanggungjawabkan informasinya, apalagi nanti informasi yang selanjutnya. Kita berharap
29 Maret Bu Menteri Keuangan sebagai anggota Komite Nasional TPPU bisa hadir bersama dengan Pak Menko Polhukam juga PPATK. Ya, jadi memang dari hasil rapat tadi masih jauh dari kata clear ya Bang ya, masih jauh dari kata jelas ya Bang ya. Jauh. Baik, Bu Yenti, salah satu hal tadi dampaknya sudah dikatakan mempengaruhi terhadap kepercayaan publik, image publik. Kemudian juga sempat Bu Yenti katakan salah satu dampaknya akibatnya ketika membuka data-data ini ke publik adalah ada uang hilang dan sebagainya. Mungkin juga dijelaskan sebenarnya dampak-dampak lainnya seperti apa saja Bu? Ibu mohon maaf, kami tidak bisa mendengar suara Ibu, sepertinya masih di mute. Maaf ya. Baik, silakan Ibu. Maaf, berawal dari ada penganiayaan berat yang kemudian bergulir pada LHKPN yang bersangkutan dan kemudian ke LHKPN yang lain ya, kan memang ini dalam bulannya LHKPN kan gitu ya. Kemudian ada pernyataan bahwa ada 300 triliun gitu ya. Sebetulnya ada 300 triliun. Itu 8 Maret. 7 Maretnya itu adalah ada tunda blokir oleh PPATK terhadap 40 rekening alun gitu ya, kalau nggak salah itu kan gitu ya, saya catat itu. Kemudian 8 Maret dikatakan 69 pegawai Kementerian Keuangan ada TPPU ya, itu disampaikan, bahkan kemudian dianulir lagi bahwa ada 480 pegawai Kemenkyu yang terlibat dengan 3 pergerakan transaksi yang mencurigakan yang jumlahnya 300 triliun ya waktu itu. Sekarang menjadi 346 triliun. Nah ini kan harus dijelaskan, kalau tidak kepercayaan publik itu kan ada pecah jadi dua ya. Satu percaya bahwa ada segitu tapi ketutup-tutupi oleh pemerintah dan oleh penegak hukum. Yang kedua adalah sebetulnya nggak ada gitu ya. Ini kan seperti itu. Dan tadi ada yang mengatakan praduga tak bersalah ya, masyarakat begitu. Tetapi kalau dari PPATK itu LHA itu memang harusnya kepada penegak hukum. Ya, pada penegak hukum untuk didalami. Apalagi sempat bahwa PPATK mengatakan termasuk menunda transaksi itu 20 hari, 5 hari diperpanjang 15 hari. Berkaitan dengan hal ini yang disampaikan oleh PPATK, harusnya KPK harus sudah melakukan penyidikan sehingga yang disebutkan itu sudah ada penyidikannya dan diamankan, diblokir, karena PPATK nggak bisa blokir, dia hanya menunda transaksi. Ketika sudah diblokir itulah ya, kalau belum diblokir tidak boleh disampaikan. Kalau sudah diblokir dan itu sudah tersangka misalnya, itu agak aman ya, kalaupun bocor itu aman. Tetapi kalau yang sengaja, yang bersangkutan termasuk penegak hukum sengaja membocorkan, apalagi sampai kepada yang bersangkutan yang punya rekening yang tidak rekening TPPU, itu bisa jadi nomine ya. Itu harus dipahami, ini kita berbicara tentang kejahatan ekonomi yang namanya TPPU yang bisa berawal dari kejahatan asal apapun ya, ada 25 jenis dan semua kejahatan yang 4 tahun ke atas. Ya, ini kalau sampai bisa dibocorkan dan orang-orang yang mempunyai harta transaksi itu kemudian tahu dan menghilangkan barang bukti itu atau dugaan-dugaan uang-uang yang harusnya milik pihak tertentu, misalnya kalau korupsi milik negara, ini berbahaya kalau belum dilakukan upaya paksa, sehingga kalau belum ada upaya paksa, pemblokiran dan sebagainya tidak boleh disampaikan agar nanti kalau pas sudah proses dan kemudian dirampas itu optimal, karena TPPU adalah memang melacak hasil kejahatan itu di mana, bukan saja memidana dengan kejahatan asalnya misalnya korupsi atau pajak atau penyelundupannya, tetapi juga uang hasil kejahatan itu kemana, ke siapa saja, termasuk kalau itu mengalir ke keluarganya atau misalnya sejak awal ini misalnya kemudian ditanamkan di perusahaan-perusahaan, jadi saham dan sebagainya, harus diurut. Inilah pentingnya PPPU. Nah, untuk itu maka tidak boleh disampaikan dulu kalau belum ada upaya pengamanan terhadap harta yang sedang di-tracing tadi, yang sedang dilacak tadi. Itu gunanya seperti itu. Nah, masalahnya sekarang ini kan beritanya kan sudah ke sana kemari ya, pastilah sekarang ini masyarakat antara percaya dan tidak percaya kepada pemerintah. Betul. Mereka apalagi ini bulan pajak, untuk apa kita bayar pajak ternyata dipakai foya-foya oleh mereka. Untuk apa kita taat hukum? Ternyata penegak hukumnya malah melanggar hukum, melawan hukum. Itu yang menjadi masalah sekarang. Kepercayaan masyarakat itu sudah apa ya? Apalagi kemarin kan 1 triliun, PPATK menyatakan 1 triliun masuk ke
dana partai politik. Ya, kemudian kita khawatir, waduh kalau 1 triliun bergulir pada pesta demokrasi itu lebih bahaya lagi. Masyarakat tidak akan percaya siapapun pemerintahan yang terbentuk nantinya gitu loh. Baik. Itu yang kita harus firmkan karena sudah terlanjur, sudah disampaikan. Dan ya ini sekarang DPR yang memanggil ya itulah masyarakat kan DPR itu perwakilan rakyat ya. Betul, Ya ini betul. harus dikelirkan. Ya, sangat berpengaruh terhadap opini Demikian, masyarakat, Mbak. apalagi tanggal 31 Maret kita tahu merupakan hari terakhir dari pelaporan pajak. Tentunya ini juga menjadi pengaruh bagaimana langkah ataupun juga sikap masyarakat menghadapi hal ini. Bang Syahroni terakhir, tadi sudah dijelaskan, 29 Maret rencananya memanggil Menteri Keuangan, Menko Polhukam juga, dan juga tadi sempat memberikan informasi bahwa akan membentuk pansus. Dalam kondisi seperti apa kemudian rencananya pansus ini akan dibentuk, Bang Syahroni? Ya, nanti tanggal 29 Maret pada saat pertemuan tiga lembaga kita memanggil Bu Menteri Keuangan itu kapasitasnya sebagai anggota Komite Nasional TPPU. Nah, ini akan terlihat bagaimana sikap para lembaga apa yang menjadi isu besar ini jangan sampai hanya bualan belaka. Kita lihat nanti setelah tanggal 29 itu kelihatannya tidak bisa clear, maka pansus berjalan. Bisa clear, maka pansus berjalan untuk menyikapi sampai detail apa yang terjadi. Supaya nanti kita mempertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka, transparan, apa yang menjadi isu kegaduhan yang sudah ada. Demikian. Baik. Mbak Syahroni, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan mengenai hal ini kepada kami. Ibu, terima kasih juga Bu Yenti sudah mengedukasi masyarakat juga mengenai hal ini. Selamat malam Bu Yenti, Bang Syahroni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.